Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzat Ali dari MBI kelas C. Saya di sini akan mempresentasikan tugas video saya yang berjudul Birokrasi dalam Organisasi, mata kuliah Teori Organisasi. Latar belakang: birokrasi adalah lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melakukan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi sebagai tatanan sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki struktur, pembagian, tugas, serta hierarki, di mana birokrasi tersebut dijalankan oleh banyak orang dengan aturan-aturan yang jelas, prosedur yang tetap, serta dipimpin seorang dengan kewenangan yang melekat dalam memberikan perintah untuk dijalankan bawahannya semata bagi kepentingan masyarakat. Birokrasi pemerintah sebagai alat penting dalam sebuah negara tak terelakkan karena sangat dibutuhkan kehadirannya oleh masyarakat luas, sehingga di mana negara pasti ada birokrasi. Masyarakat sudah barang tentu meminta hak pelayanan kepada pemerintah berkaitan kebutuhan yang tidak dapat diberikan oleh organisasi swasta. Selanjutnya, pengertian birokrasi. Birokrasi pemerintah adalah sistem yang dipimpin oleh pegawai pemerintah dengan 3 tingkat utama. Yang pertama, organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Pelayanan birokrasi bersifat monopoli, didukung oleh struktur hierarkis dan bidang kompetensi yang berbeda-beda. Birokrasi bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan, menegakkan undang-undang, dan menyediakan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Reformasi birokrasi penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, membangun kepercayaan rakyat, dan mencapai pemerintah yang bersih dan efisien. Ini melibatkan perubahan struktur, sikap, tingkah laku, serta peningkatan akuntabilitas dan layanan publik. Harapan reformasi birokrasi termasuk penanggulangan korupsi dan pemberian pelayanan yang efisien dan responsif. Fungsi organisasi. Pemerintah memiliki fungsi melayani, mengatur, dan memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Fungsi tersebut mencakup pengaturan kebijakan, pelayanan publik, penyelenggaraan fasilitas publik, pengembangan ekonomi daerah, pemantauan bimbingan, penyediaan informasi, pengelolaan kekayaan milik negara, dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam konteks ekonomi politik dan pemerintah demokratis, pemerintah bertujuan menciptakan iklim kondusif untuk partisipasi masyarakat, pelayanan berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi secara berkeadilan. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui e-government. Birokrasi pemerintah diharapkan bertindak sebagai pengusaha yang langsung mendorong kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan orientasi pelayanan publik. Lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas. Birokrasi dengan pemimpin memberdayakan bawahannya untuk membuat keputusan dan mencari solusi inovatif. Reformasi birokrasi publik. Reformasi birokrasi publik adalah upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Ini melibatkan perencanaan, komitmen, sinergi, komunikasi, dan konsistensi dalam restrukturisasi kelembagaan dan ketata laksanaan.
Tujuannya adalah menciptakan tata kelola bersih, efisien, dan meningkatkan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Salah. Hindari hambatan seperti kurangnya komitmen pemimpin dan pola pikir birokrat. Aspek reformasi meliputi peninjauan organisasi, pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan e-government. Penyederhanaan prosedur, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan. Reformasi di Indonesia mengedepankan pelayanan profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, responsif, dan adaptif, dengan fokus pada pembangunan kapasitas individu dan masyarakat. Terakhir, kesimpulan, reformasi birokrasi publik di Indonesia sudah luas dan radikal, perlu terus disempurnakan untuk mencapai tata pemerintah yang baik. Visi reformasi tersebut adalah terwujudnya tata pemerintah yang baik dengan misi membangun, menata ulang, penyempurnaan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintah. Kualitas pelayanan publik diukur oleh sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan masyarakat. Perubahan dalam proses pelayanan diperlukan jika tidak mencukupi. Pemerintah sebagai pelaksana birokrasi harus memberikan pelayanan memadai untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Birokrasi pemerintahan sebagai pelayanan masyarakat harus didukung oleh kemampuan profesional dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Terima kasih, sekian dari presentasi tugas video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.